sebagai target produk tersebut begitu. Jadi ada GMP, kemudian ada HACCP, ada ISO. Kalau di Indonesia kita punya instrumen namanya Standar Nasional Indonesia begitu ya, yang memberikan panduan terkait dengan bagaimana untuk menghasilkan produk yang terstandarisasi, baik itu dari sisi karakteristik sifat fisiknya, kimianya, bahkan dari sisi gizinya begitu ya. Nah, uh, GMP ini atau Good Manufacturing Practice atau dalam bahasa Indonesianya cara pengolahan pangan yang baik dan benar atau CPPB atau CPPOB, cara pengolahan pangan olahan baik dan benar itu merupakan suatu implementasi yang paling fundamental ya, yang paling sederhana itu bisa diterapkan oleh suatu industri begitu. Karena memang aspek ini harus dipenuhi begitu ya untuk kemudian bisa kita melanjutkan untuk kita mengajukan eh, sertifikasi keamanan pangan dengan tingkatan atau level yang lebih tinggi lagi, misalnya HACCP atau ISO terkait dengan keamanan pangan, yaitu ISO 22000 gitu. Nah, ada 18 aspek ya atau instrumen yang diatur dalam GMP ini yang kemudian akan kita bahas pada pertemuan kuliah hari ini gitu. Baik, jadi outline-nya adalah terkait dengan definisi dari GMP, kemudian substansi dari GMP yang tadi saya sampaikan ada 18, kemudian implementasi GMP dalam keamanan pangan. Baik, jadi GMP sendiri adalah merupakan serangkaian pedoman, prosedur, dan sistem yang harus dipatuhi dalam proses produksi pangan, obat, kosmetik, jadi tidak hanya pangan, tapi bisa juga untuk obat, kosmetik, jadi kalau apa nanti bisa sesuaikan namanya gitu. Jadi untuk misalnya obat atau kosmetik yang baik seperti itu ya, maupun produk lainnya untuk menjamin bahwa produk yang dihasilkan itu aman, bermutu, dengan kualitas yang konsisten. Jadi dengan penerapan sistem ini kita juga memastikan bahwa tidak hanya produk itu aman, tapi juga kualitasnya adalah tetap terjamin, konsisten seperti itu ya. Kemudian GMP ini dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai cara produksi pangan olahan yang baik gitu ya, atau CPPOB. Nah, GMP adalah fondasi utama dalam sistem jaminan mutu produk pangan atau makanan yang tujuannya ini melindungi konsumen dari risiko adanya kontaminasi karena tadi ada substansi yang mengatur bagaimana cara pencegahan kontaminasi. Kemudian bagaimana cara untuk menjaga kesalahan dari produksi sehingga kita bisa mencegah terjadinya cacat atau produk yang rusak gitu, maupun produk yang tidak layak untuk kemudian dikonsumsi. Nah, GMP ini merupakan bagian dari Sistem Manajemen Keamanan Pangan atau FSMS yang merupakan program yang bertujuan untuk mencegah bahaya keamanan pangan yang dapat menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan konsumen. Seperti saya sampaikan di sini, di sebelah kanan ini ada semacam grafik gitu ya, yang menunjukkan bahwa GMP itu sebagai fondasi dasar dari sistem manajemen keamanan pangan atau Food Safety Management Systemnya. Kemudian pada level lebih atasnya lagi atau lebih tinggi lagi, itu kemudian kita bisa mengimplementasikan HACCP, kemudian ada SNI gitu ya. Kemudian lebih atasnya lagi, pada jenjang yang lebih tinggi lagi, kita bisa implementasikan yaitu ISO, yaitu standar secara internasional yang diakui terkait dengan bagaimana menjaga atau kita memastikan keamanan pangan atau food safety pada unit produksi atau usaha kita gitu. Nah, sistem manajemen keamanan pangan juga membantu pelaku usaha makanan untuk mematuhi standar dan peraturan internasional. Jadi kalau dia itu memproduksi produk makanan, produk pangan yang sudah mengimplementasikan sistem keamanan pangan ini atau FSMS ini, maka secara internasional ini bisa dia masuk ke pasar global gitu ya, atau bisa diterima oleh eh, masyarakat internasional karena sudah ada istilahnya legitimasi ya, legitimasi bahwa produk ini sudah dijamin keamanannya karena dia sudah mengimplementasikan sistem
manajemen keamanan pangan ini. Dan untuk menjaga kepercayaan konsumen, produsen makanan itu harus memiliki dokumentasi sistem manajemen keamanan makanan. Karena eh, dokumentasi, recording atau rekaman, kemudian catatan ya itu menjadi sesuatu yang sangat penting sekali dalam sistem manajemen keamanan pangan untuk kita bisa tracing atau kita bisa melakukan pelacakan kalau misalnya ada masalah atau di depan itu misalnya ada kerusakan pada produk yang kemudian bisa menyebabkan konsumen menjadi misalnya sakit atau seperti apa gitu ya. Nah, ini kemudian kita bisa lacak. Nah, ini tujuannya GMP. Jadi secara garis besar ya bahwa implementasinya ini untuk menjamin keamanan pangan agar tidak membahayakan kesehatan konsumen sehingga dan kemudian melalui GMP ini bisa menjaga mutu produk agar sesuai dengan standar yang ditetapkan. Jadi intinya kalau kita menerapkan GMP maka sebenarnya kita juga mengupayakan bahwa kualitas produk itu akan memenuhi standar yang kita tetapkan atau yang kita persyaratkan gitu ya. Karena misalnya kalau dari sisi apa GMP misalnya untuk sanitasi bahwa alat itu perlu dibersihkan dengan baik untuk mencegah kontaminasi supaya produk tidak mengalami kerusakan akibat biologis. Sehingga apa? Eh, itu apa implikasinya atau akibatnya adalah pada umur simpan produk yang lebih panjang. Nah, umur simpan produk yang panjang ini kan menunjukkan kualitas dari produk sehingga produk itu dia bisa bertahan lama di apa pasar, distributor, pada level konsumen itu kemudian penggunaannya bisa lebih lama seperti itu. Dan mengurangi risiko kontaminasi biologis, kimia, dan fisik selama proses produksi dan ini penting sekali untuk menjaga keamanan pangan, kemudian menjamin konsistensi produksi antar batch, jadi supaya batch 1, 2, 3 sampai seterusnya itu tetap kualitasnya itu A, jadi nggak turun ke A minus atau B atau grade B min gitu ya, seperti itu. Kemudian memberikan kepastian hukum bagi produsen dalam memenuhi regulasi. Jadi kalau dia sudah menerapkan GMP, kemudian dia mau memasarkan produknya, itu kemudian secara legitimasi hukum itu bisa diterima dengan baik. Dia punya kekuatan hukum yang kuat seperti itu. Nah, prinsip dari GMP ini kita pada ranah atau skop lingkungan produksinya yang kita lihat adalah pada fasilitas, peralatan, dan sarana produksi harus bersih, terawat, serta bebas dari kontaminasi. Kemudian pada area personel, yaitu pekerja, ini harus memiliki pelatihan. Jadi adanya pelatihan yang rutin, terjadwal begitu ya. Karena manusia itu cenderung bisa mengalami lupa, lalai gitu ya. Kemudian tidak abai gitu ya atau tidak mematuhi seperti itu sehingga perlu adanya pelatihan secara rutin atau terjadwal. Kemudian higienitas, baik itu personelnya mereka harus memperhatikan dari sisi kesehatannya, kemudian kebersihan ketika akan mengolah kontak dengan bahan itu perlu di menggunakan alat pelindung dan lain sebagainya begitu ya dan kompetensi yang memadai. Jadi kalau orang diproduksi misalnya dia melakukan proses sterilisasi, maka dia harus mengerti bagaimana pengaturan setting alatnya, kemudian bagaimana kondisi proses yang sesuai gitu ya. Jadi memang orang yang right man on the right place istilahnya begitu ya gitu. Jadi kompetensi yang memadai. Dan bahan baku dan bahan tambahan jadi harus disimpan dengan baik begitu ya, baik itu dari sisi ruangannya, kondisi RH, suhu dan lain sebagainya untuk mencegah kerusakan pada bahan baku dan juga bahan tambahan yang digunakan. Kemudian penanganannya juga harus baik gitu ya, handlingnya juga harus bagus gitu. Jangan sampai handling yang salah, misalnya menggunakan forklift atau dia melakukan tumpukan yang terlalu banyak, itu menyebabkan bahan menjadi rusak gitu ya. Bocor dan sebagainya dan kemudian dia kan menyebabkan
umur simpannya jadi lebih pendek gitu karena dia terekspos dengan lingkungan, kemudian mungkin juga ada kontaminasi dan sebagainya. Dan digunakan sesuai dengan standar keamanan. Artinya, terutama pada bahan tambahan. Bahan tambahan itu harus dia ditambahkan sesuai dengan nilai ADI atau Acceptable Daily Intake. Jangan sampai kita melebihi nilai ADI tadi untuk menggunakan bahan tambahan pangan. Kemudian proses produksi yaitu kita mengikuti prosedur baku atau SOP yang terdokumentasi. Artinya kita nggak asal-asalan. Untuk sterilisasi itu suhunya harus minimal 121 derajat Celcius selama minimal 10 menit misalnya ya. Atau untuk proses fermentasi, pH akhir yang harus dicapai adalah pH 4,5 atau tingkat total keasaman misalnya berapa berapa total asamnya seperti itu ya. Nah, itu yang harus diikuti ya. Nah, kemudian pengendalian mutu ini sebagai salah satu prinsip dari GMP yaitu kita melakukan pemeriksaan dan uji produk pada setiap tahapannya gitu ya. Jadi quality control itu kita bisa melakukan sampling pada tahapan mana gitu ya atau kemudian di sampling produk akhirnya gitu. Kemudian dokumentasi yaitu kita pencatatan dan menyeluruh ya untuk menjamin keterlacakan. Jadi pencatatan itu dipastikan bahwa semua titik itu kita punya rekamannya atau kita punya record, kita punya data, dokumentasi, informasi ya untuk menjamin kalau ada kesalahan maka kita bisa lacak ke belakang pada titik mana yang kemudian ini menyebabkan kesalahan itu muncul. Gitu. Kemudian distribusi dan penyimpanan, yakni menjamin produk itu akan tetap aman dan stabil hingga sampai ke konsumen. Karena memang salah satu aspek yang penting juga bahwa produk itu harus tetap terjaga kualitasnya hingga ke tangan konsumen. Jadi sudah bagus-bagus nih produsen membuat produknya, dari pabrik, tapi kalau distribusi dan penyimpanannya salah, maka umur simpannya itu nggak sampai lama, gitu. Dia akan cepat rusak. Nah, ada 18 substansi tadi terkait dengan GMP dan kita mulai dan nomor satu adalah terkait dengan lokasi. Jadi untuk kita bisa membangun suatu industri gitu ya, industri, pabrik, perusahaan, atau mungkin levelnya lebih kecil, misalnya kayak UMKM atau industri rumah tangga gitu. Sebenarnya kita perlu pikirkan lokasi yang memang jauh dari industri pencemar dan juga daerah yang rawan banjir. Karena kalau daerahnya rawan banjir itu kan akan menyulitkan sekali ya. Kita kena banjir, kemudian kan akan mengkontaminasi fasilitas ya untuk pengolahan. Kemudian jalan masuk tidak berdebu dan bebas genangan air. Nah, ini kan bisa menjadi sumber kontaminasi ya, jadi debu dan juga air, genangan air ya ini. Kemudian lingkungannya bersih, bebas dari sampah, semak, dan hama. Jadi jangan sampai dia lokasinya dekat sama misalnya peternakan atau lokasinya dekat sama TPA seperti itu ya. Jadi memang harus dipastikan bahwa lingkungannya itu bersih. Tidak dekat pembuangan sampah, limbah, rongsokan, atau pemukiman kumuh. Yang ini saya sampaikan sebelumnya. Karena apa? Ada potensi cemaran ya dari limbah ini yang bisa terbawa oleh apa? Air hujan. Seperti itu. Kemudian area terbuka pabrik tidak digunakan untuk kegiatan produksi. Jadi memang area terbuka itu atau yang terekspos itu mudah sekali untuk kontak dengan kontaminasi, baik itu dari sisi fisik, kimia, atau mikrobiologis. Kemudian juga mungkin ada potensi hama dari luar gitu ya, sehingga memang kondisi pabrik itu harus close atau dia steril atau dia terisolasi seperti itu ya untuk memberikan barrier atau istilahnya pelindungan gitu ya dengan lingkungan luar yang sebenarnya bisa menyebabkan kontaminasi dan juga mungkin mencemari begitu pada bahan yang sedang kita olah gitu. Nah, jadi memang dari sisi lokasi kemudian dinding juga terbuat dari bahan yang tidak beracun atau dia inert ya dengan tingkat minimal tinggi minimal ruang produksi itu 2 meter dari lantai. Untuk apa? Untuk menjamin sirkulasi udara yang bagus gitu ya.
Kemudian langit-langit menggunakan bahan tahan lama, tidak bocor, kedap air, dan tidak berlubang, dan juga tidak retak, tidak mudah retak. Karena kalau ini mudah mengalami kelupas, retak, bocor, ini kan ketika ada hujan dan lain sebagainya, ini bisa mencemari atau menjadi sumber kontaminasi fisik, gitu. Dan juga bisa saja kemudian menjadi jalan masuknya bagi hama untuk masuk ke ruang produksi, gitu ya. Dan pintu tahan lama, kuat, tidak mudah pecah, dan pintu ruang produksi itu membuka keluar. Jadi bukanya itu keluar nggak ke dalam gitu ya. Karena apa? Untuk memberikan em, ini apa proteksi, perlindungan gitu. Pintu harus tahan lama. Jadi harus kuat gitu ya. Dia nggak yang mudah rusak atau ringkih gitu. Karena memang pintu sebagai barrier, pelindung, ya, proteksi dari lingkungan luar. Dan jendela dan ventilasi dari bahan yang tahan lama, tidak mudah pecah, tinggi minimal 1 meter dari lantai. Karena apa? Ventilasi itu sebagai jalur jalan untuk masuknya udara. Jadi kalau misalnya tingginya itu pendek sekali dengan lantai, ada kemungkinan bahwa debu itu bisa terangkat, kemudian masuk melalui jalur ventilasi. Kemudian bangunan. Nah, bangunan ini rancangnya harus diperhatikan untuk memenuhi persyaratan teknis dan juga hygiene agar sesuai dengan urutan prosesnya. Jadi, bangunan itu dibuat disesuaikan dengan urutan prosesnya supaya mobilitasnya itu mudah, kerja personal mobilitasnya mudah, kemudian alur dari material handling bahan itu untuk dipindahkan dari satu tahapan ke tahapan yang lain itu pun juga memudahkan sekali. Ada yang misalnya bangunannya itu two story. Two story itu artinya dia 2 lantai. Jadi lantai atas itu adalah tempat bahan baku yang kemudian dibawa ke ruangan proses produksi itu menggunakan gravitasi. Jadi dari lantai 2 kemudian ada lubang gitu yang dibuat untuk kemudian mengalirkan atau membawa si bahan baku dari lantai 2 itu seperti itu. Jadi memang material handling itu perlu kita pikirkan bagaimana cara yang efisien dan efektif yang akan kemudian mengikuti bagaimana struktur bangunannya. Kemudian mudah disanitasi, mudah dipelihara, dan tidak menjadi kontaminasi silang. Sehingga bangunan itu kan sebagai fasilitas yang harus ada maintenance-nya, harus ada pemeliharaannya, seperti itu. Kemudian fasilitas sanitasi. Jadi mulai dari sarana penyediaan air. Jadi airnya itu apakah air yang memang bersih atau layak digunakan, dan apakah memenuhi baku mutu air untuk melakukan sanitasi atau pembersihan. Misalnya, kalau kita menggunakan air sumur, apakah air sumurnya itu baik kualitasnya, memenuhi standar baku, terkontaminasi dengan feses atau tidak, seperti itu ya. Nah, biasanya kalau di industri mereka melakukan pengolahan air dengan melakukan penyaringan, filtrasi menggunakan filter, eh, misalnya dari karbon atau bahan lainnya. Kemudian juga ada yang melakukan RO, reverse osmosis, untuk menjaga bahwa airnya itu dia bebas dari kontaminan, seperti itu ya. Kemudian sarana pembuangan air dan limbah. Nah, ini perlu juga diperhatikan bahwa pembuangan air dan limbah itu memiliki saluran yang kemudian terpisah dan tidak mengkontaminasi atau mencemari dari ruang produksi atau bahan yang kemudian diolah seperti itu ya. Kemudian sarana pembersihannya baik itu dari misalnya alat untuk pencucinya, kemudian juga alat untuk mensterilkan gitu ya. Misalnya di ini gitu ya, pada ini bagian ini. Jadi sebelum masuk ke ruang produksi itu karyawan harus misalnya kakinya tuh keset dulu ke bagian sini, misalnya bagian di sini. Kemudian ada hembusan udara dari sisi kanan kiri, atau kemudian juga ada sinar begitu ya yang kemudian diarahkan ke pekerja untuk melakukan proses sterilisasi seperti itu. Kemudian sarana toiletnya, apakah cukup untuk karyawannya, apakah memadai jumlahnya, kemudian bagaimana jumlah airnya yang digunakan, apakah cukup memadai gitu ya. Kemudian sarana hygiene karyawan, gitu ya. Jadi misalnya untuk penggantian baju kayak locker gini ya, locker itu apakah tersedia atau tidak. Kemudian apakah dari locker itu ada tempat untuk transit, untuk mengganti dan lain sebagainya seperti itu ya. Kemudian mesin dan peralatan, nah ini kita
pemilihan mesin dan peralatan itu disesuaikan dengan proses yang kita lakukan apa, dan perlunya kita memilih material yang aman, tidak mencemari ya gitu. Jadi bahan yang inert. Jadi kuncinya adalah kita menggunakan mesin dan peralatan yang menggunakan material yang inert, artinya tidak mencemari atau mengkontaminasi kepada bahan yang diolah. Contoh kalau kita pakai material dari bahan besi. Kalau bahan yang kita olah itu adalah bahan yang memiliki pH yang rendah atau tingkat keasaman yang tinggi, maka bisa jadi besi mengalami korosi. Sehingga kemudian besi itu bisa licin atau larut ke bahan yang diolah. Sehingga ini kan menyebabkan kontaminasi. Kemudian tata letak sesuai proses dan mudah untuk dibersihkan. Pembersihannya itu mudah, baik itu secara CIP atau cleaning in place atau COP, cleaning out place. Kemudian pemantauan dan perawatan yang secara konsisten. Jadi ada perawatan secara terjadwal begitu ya. Memang tidak semua alat itu bisa dibersihkan setiap hari. Jadi ada yang memang terjadwal misalnya 2 hari sekali atau 3 hari sekali atau mungkin 1 minggu sekali. Karena memang alatnya mungkin lebih kompleks gitu ya. Dan dilengkapi dengan pengatur udara atau kelembaban supaya apa? Untuk memastikan bahwa bahan itu tidak mengalami perubahan atau tidak mengalami kerusakan. Kalau kita mau mengolah misalnya cracker, biskuit, keripik, kalau kita pada kondisi RH-nya itu tinggi, maka bisa menyebabkan penyerapan uap air dan menyebabkan apa produknya menjadi lembek gitu ya, karena dia menyerap uap air. Bahan kayu dijaga sanitasinya karena bahan material kayu ini bisa mudah sekali dia ditempeli atau ditumbuhi bakteri gitu ya atau mikrobia, karena sifat materialnya itu yang kemudian mudah untuk sisa bahan makanan itu untuk nempel gitu ya. Kalau pembersihannya tidak bagus. Kemudian alat ukur atau yang akurat seperti itu ya. Nah, untuk bahan ini, baik itu bahan baku, bahan penolong, BTP, atau bahan tambahan lainnya, itu perlu kita sesuaikan dengan formula standar mutunya, gitu ya. Baik itu sesuai dengan SNI atau mungkin acuan yang kita jadikan panduan, gitu ya. Nah, kemudian bahan ini tidak rusak, tidak busuk, atau berbahaya. Jadi, kalau bahan yang sudah expired, itu perlu kita singkirkan atau kita buang, gitu ya. Jangan sampai kita malah mencampur bahan yang expired dengan bahan yang belum expired nih, karena sayang nih mau dibuang gitu kan, padahal ini kan biaya gitu ya, ada cost gitu. Nah ini nggak boleh gitu, karena ini bisa saja menjadi sumber cemaran ya gitu ya, karena kualitasnya sudah jelek, itu walaupun dicampur dengan yang masih bagus, itu kemudian dia menyebabkan kualitas overall-nya jadi jelek gitu ya, sehingga tidak layak untuk digunakan. Kemudian tidak rusak, busuk, atau berbahaya. Jadi dipastikan kualitasnya ya. Jadi sebelum melakukan proses produksi juga tim QC itu mengecek bagaimana kualitas dari bahan baku ini. BTP harus sesuai aturan atau izin dari otoritas. Jadi baik itu dari ADI-nya, nilai ADI, atau bahan yang memang diperbolehkan. Jangan sampai kita pakai boraks, belum gitu ya, atau formalin, atau mungkin turunan lainnya, pengawet, pewarna, pemanis itu yang tidak diperbolehkan gitu ya. Penggunaan air ini kita perlu pastikan bahwa air itu dia bersih, standar air minumnya untuk yang pengolahan, untuk pengolahan. Jadi biasanya ada treatment dulu, ada treatmentnya gitu ya. Jadi kemudian untuk yang lain misalnya cuci dan lain sebagainya itu standarnya bersih. Kemudian air, es, dan uap itu bebas kontaminasi dan bahan berbahaya. Kemudian air itu perlu juga diresirkulasi dengan baik. Misalnya air limbah yang kemudian bisa diresirkulasi gitu ya, atau yang digunakan kembali gitu. Nah, kemudian pengawasan proses, nah ini perlu adanya penerapan sistem jaminan keamanan pangan secara kontinu. Jadi ada yang monitoring baik pada prosesnya, distribusi, bahan, kemudian komposisi. Kita perlu melakukan pencatatan informasi produk gitu ya. Kemudian kontrol dari waktu dan suhu itu juga perlu dilakukan monitoring, cegah kontaminasi ya. Jadi apa istilahnya jelas gitu
terpisah gitu ya, bahan yang sudah bahan baku mentah atau raw material dengan produk yang sudah jadi. Kemudian awasi proses khusus, baik itu melakukan proses yang iradiasi, kemudian penutupan kaleng ya, tutup kaleng secara hermetis ya. Jadi kita pastikan bahwa prosesnya itu seamingnya atau penyegelannya itu baik gitu ya, tersegel dengan sempurna gitu sehingga ketika lakukan proses sterilisasi pada alat retort itu sudah bisa layak gitu. Kemudian tidak ada masalah pada kaleng tersebut gitu. Tidak ada kebocoran dan lain sebagainya. Kemudian pada produk akhir ini kita perlu menetapkan spesifikasi produk akhir yang sesuai dengan standar dari perusahaan atau industri kita gitu ya. Dan produk akhir yang dihasilkan ini perlu juga dicek bahwa kualitasnya ini memenuhi persyaratan produk otoritas yang kompeten gitu. Jadi misalnya produk kita ini sesuai dengan SNI karena kandungan gizinya sudah sama, kadar proteinnya minimal sudah memenuhi. Kemudian dari sisi cemaran logam beratnya juga sudah di bawah standar maksimalnya. Dan dari sisi mikrobianya juga semua parameter, baik itu coliform, S. aureus, salmonella itu sudah berada di bawah batas maksimal dari standar yang diatur dalam SNI. Kemudian mutu dan keamanan produk akhir dipantau periodik gitu ya. Jadi di QC kan itu kemudian melakukan retain sample. Jadi setelah produksi kan kemudian diambil, disimpan gitu untuk kemudian dilakukan pengecekan apakah ada perubahan pada kualitas atau misalnya apakah ada terjadi penurunan mutu sebelum waktunya gitu. Jadi kalau misalnya ada masalah di konsumen gitu ya, di pasar, di market misalnya konsumen beli produk ini sudah rusak gitu ya, udah gembung dan sebagainya. Nah, kita lihat di retain sample di quality control, apakah memang rusak produknya. Kalau ternyata rusak, oh berarti memang apa ada kesalahan proses gitu pada batch tersebut gitu. Sehingga mungkin pada batch itu perlu ditarik atau di recall begitu. Kemudian dari sisi pengujian, kita menggunakan laboratorium itu bisa internal yang kompeten gitu ya. Artinya dia sudah punya SOP yang jelas, kemudian sudah start secara baku tuh punya prosedurnya gitu ya. Kemudian secara eksternal atau laboratorium eksternal yang kompeten juga. Jadi kita bisa menggunakan laboratorium pengujian eksternal gitu ya. Kan saat ini banyak begitu ya. Nah, kemudian penerapan sistem manajemen laboratorium, kemudian laboratorium yang baik itu yang menerapkan GLP atau Good Laboratory Practice. Kemudian alatnya perlu dikalibrasi dengan baik supaya apa hasilnya akurat, menunjukkan hasil yang memang sesungguhnya gitu. Kemudian juga biasanya prosedur pengujian itu kemudian mengikuti eh, standar misalnya SNI, ISO dan lain sebagainya. Sehingga pengujian dilakukan itu benar-benar menghasilkan data yang akurat, tidak sembarangan. Misalnya kita seenaknya memodifikasi lama waktu perebusan atau lama waktu eh, inkubasi dan sebagainya itu kita seenaknya saja memodifikasi gitu ya. Nah itu tidak boleh. Kita perlu mengacu pada suatu prosedur yang sudah baku atau yang secara internasional itu sudah diakui. Misalnya apa? AOAC biasanya ya. AOAC itu kemudian kita gunakan sebagai prosedur untuk misalnya analisis proksimat kadar air, protein, lemak, karbohidrat, dan juga abu. Seperti itu. Kemudian karyawan ini sebagai substansi yang juga penting gitu ya dalam ruang lingkup GMP, di mana kompetensi dan tugasnya itu harus jelas. Jangan sampai mungkin security kemudian ngurus produksi atau orang PPIC, orang pengadaan, orang apa apa ya istilahnya admin itu kemudian ngurusi produksi atau dia admin kemudian kerja di QC itu kan salah gitu ya. Kemudian sehat dan bersih, jadi dia bebas luka. Kemudian ada pemeriksaan yang rutin, pemeriksaan kesehatan rutin. Biasanya ada screening, gitu. Jadi kalau kalau dia itu pernah kena hepatitis dan sebagainya, tuh kemudian nggak boleh seperti itu dia mengolah makanannya karena bisa ada potensi untuk mengkontaminasi atau mencemari seperti itu.
Kemudian atur pekerja yang sakit tidak menangani produk langsung. Makanya pekerja yang sakit itu harusnya libur atau dia di apa istilahnya diberikan izin gitu ya. Tapi susah ya kalau di industri gitu ya. Jadi apa banyak kan itu industri ya kalau sakit ya tetap masuk gitu ya sepanjang dia bisa mampu gitu. Padahal kalau kita pas lagi pilek batuk itu kan kita nggak sadar gitu kita menggunakan tangan kita untuk apa istilahnya usek atau istilahnya menggosok gitu ya bagian hidung, bagian mulut gitu ya. Kemudian kita nggak sadar lakukan itu dan kemudian tangan kita gunakan untuk mengolah bahan seperti itu. Ini kan menjadi kontaminasi dari pekerja menuju ke makanan. Kemudian seragam dan APD itu wajib dipakai saat bekerja, jadi itu nggak cuma aksesoris ya, dan tidak formalitas, bukan formalitas, tapi ini memang secara wajib itu dipakai ketika melakukan handling pada bahan baku gitu ya, dan juga proses pengolahan. Cuci tangan baik itu sebelum kerja, setelah ke toilet, dan setelah bahan yang kita apa proses itu berisiko gitu ya. Kemudian larangan itu tidak merokok, tidak makan atau minum di ruang produksi, dan tidak meludah juga. Kemudian pencegahan potensi bahaya fisiknya, tidak menggunakan cincin, jam, anting, gelang, dan sebagainya. Jadi itu dilepaskan dulu. Jadi di ruangan transit karyawan gitu ya, itu dilepas dulu disimpan. Kemudian ketika masuk ruang produksi itu sudah bebas dari itu ya, karena bisa saja anting itu jatuh ke misalnya mixer, ke adonan, sehingga kemudian bisa mencemari seperti itu ya. Nah, ini keadaan haji cuci tangan, jadi memang harus melakukan cuci tangan sesuai dengan prosedur baku, maksudnya yang bisa meminimalisir dan mengoptimalkan apa membunuh bakteri gitu ya. Kemudian pengemas, jadi ketika kita melakukan pengemasan atau kita menggunakan bahan pengemas untuk produk, kita perlu memperhatikan fungsi dari bahan pengemas itu apakah bisa memberikan perlindungan dan mempertahankan mutu produk gitu ya. Jangan sampai kita mau nyimpen kita mau mengemas produk misalnya sosis atau produk-produk yang dia tinggi lemak. Kemudian kita kemas pakai bahan plastik yang sifatnya eh, apa transparan sehingga cahaya bisa masuk. Nah, itu kan kemudian cahaya itu bisa mengoksidasi dari lemak sehingga menyebabkan apa? Ketengikannya. Ketengikan sehingga muncul off flavor, kemudian juga mutu produknya jadi turun seperti itu. Makanya kemasan produk dikasih warna-warni merah, kuning, biru, hijau dan sebagainya itu sebenarnya untuk memberikan barrier perlindungan untuk menghalau si sinar matahari itu untuk masuk atau kontak gitu dengan produk. Dan produk juga dia dilaminasi apa bahan pengemasnya dilaminasi sama aluminium foil itu kemudian untuk melindungi supaya tidak ada penetrasi dari cahaya matahari dan juga uap air. Dibuat dari bahan yang tidak larut atau melepas senyawa, jadi jangan sampai bahannya itu mudah melepas senyawa yang kemudian bisa terserap oleh produk yang dikemas. Kemudian tahan pada perlakuan selama pengolahan, pengangkutan dan peredaran, jangan sampai produk apa kemasannya itu mudah sobek, mudah rusak, mudah bolong dan lain sebagainya. Kemudian menjamin keutuhan dan keaslian produk, desain mencegah kontaminasi, kerusakan yang memungkinkan pelabelan yang baik dan kemasan yang digunakan kembali harus kuat, mudah dibersihkan dan didesinfeksi. Gitu ya. Jadi ini kalau misalnya kemasannya reusable itu kemudian bisa dibersihkan dengan baik. Misalnya kayak apa? Mungkin tumbler atau tempat minum dan sebagainya seperti itu. Label dan keterangan produk juga harus jelas, mengacu pada peraturan yang di apa di apa yang di ini ya, yang diatur oleh pemerintah begitu atau yang dibuat oleh pemerintah tentang bagaimana cara pelabelan dan iklan yang baik gitu ya. Kemudian SNI yang boleh cantumkan hanya SNI produk tersertifikasi ya. Jadi kalau produknya sudah memenuhi SNI gitu dan tersertifikasi SNI baru boleh menyambungkan SNI. Tidak boleh menambahkan klaim yang bukan semestinya. Misalnya
Makanan itu kemudian ada klaimnya mengobati tidak boleh karena makanan itu sejatinya tidak untuk mengobati. Yang untuk mengobati itu hanya dari kelompok obat-obatan atau drugs itu ya. Kemudian menyembuhkan juga tidak boleh gitu ya. Jadi tidak boleh ada klaim itu. Tapi klaimnya itu bisa untuk misalnya menjaga kesehatan atau mendukung pemulihan begitu ya atau meningkatkan daya tahan tubuh dan sebagainya itu bisa. Tapi kalau mengobati menyembuhkan tidak boleh. Dan label klaim itu tidak boleh sembarangan, tidak boleh yang eh, misinformasi dan juga apa istilahnya dia terlalu overclaim, terlalu istilahnya berlebihan. Misalnya tinggi kalsium, tinggi protein, tapi sejatinya di produknya itu sebenarnya tidak tinggi kalsium, tinggi protein gitu. Jadi so-so, biasa-biasa saja. Nah, itu kan klaim yang menyesatkan. Kemudian yang sering klaim menyesatkan itu adalah minyak goreng yang kita gunakan setiap hari untuk menggoreng, memasak, tapi kemudian ada klaimnya di iklan itu 0% kolesterol, non kolesterol gitu ya. Padahal bahan nabati itu nggak ada yang mengandung kolesterol. Jadi kolesterol itu adanya pada bahan hewani. Jadi itu salah satu klaim yang misinformasi sebenarnya karena sejatinya nggak ada bahan nabati itu mengandung kolesterol. Jadi yang ada bahan kolesterol itu adalah dari bahan nabati hewani gitu. Jadi klaim seperti itu sebenarnya menyesatkan ya. Artinya em, memberikan semacam eh, apa ya istilahnya memframing bahwa minyak itu dia ada loh yang ada yang mengandung kolesterol, ada yang bebas kolesterol seperti itu. Padahal semuanya salah itu. Padahal yang benar adalah minyak itu sebenarnya nabati itu nggak mengandung kolesterol. Kecuali kalau dia minyaknya dari lemak hewani kayak misalnya beef tallow itu kayak lemak sapi atau lard atau lemak babi ya pasti dia mengandung kolesterol. Penyimpanan ini kemudian harus ruangannya bersih, suhu udara pencahayaan juga bagus. Kemudian posisi dari di lantai dinding juga harus diperhatikan, jangan sampai terlalu dekat karena bisa mengkontaminasi gitu ya. Kemudian ada pemisahan dan tanda yang jelas, ada labelnya yang jelas. Pisahkan bahan yang misalnya basah, kering gitu ya. Kemudian bahan hewani, nabati, kemudian bahan raw material dengan produk yang sudah jadi, itu adanya pemisahan yang jelas. Memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat mana gitu ya. Jadi harus ada screeningnya, ada pemilihan seleksi gitu. Jadi kalau nggak memenuhi syarat ya sudah dikembalikan ke supplier harusnya gitu. Jangan ditampung gitu. Kemudian identitas kedatangan dan produksi itu harus memenuhi aspek FIFO, first in, first out. Jadinya yang masuk duluan itu harus yang keluar duluan atau yang digunakan lebih dulu. Jangan sampai kita misalnya first in masuk di gudang bagian belakang gitu ya. Kemudian kita mau pakai bahan nih. Nah, kita pakai bahan yang datangnya baru-baru ini karena kan letaknya di bagian luar gitu kan. Nah, itu salah. Seperti itu menyebabkan bahan yang datang lebih awal menjadi rusak gitu karena dia lama tersimpan di situ. Kemudian gunakan sistem kartu untuk monitoring bahan baku dan produk akhir. Kemudian bahan kimia itu mesti disimpan terpisah untuk misalnya sanitasi atau untuk pestisida itu disimpan terpisah dengan bahan baku raw material untuk produksi makanan itu harus terpisah. Kemudian pemeliharaan dan program sanitasi ini juga perlu kita pastikan bahwa dilakukan secara berkala untuk menjamin terhindarnya kontaminasi silang terhadap pangan yang diolah. Jadi ada sudut-sudut mati yang perlu dibersihkan, itu dipastikan bahwa bisa kita lakukan pembersihan secara optimal, secara menyeluruh. Jangan sampai kemudian bisa mencemari atau memberikan kontaminasi pada pipa pemipaan gitu ya atau sistemnya close sistem yang itu kita nggak bisa buka atau bongkar kita perlu pastikan pembersihan secara CIP atau cleaning in place-nya itu juga maksimal atau optimal gitu jangan sampai ada sisa dari bahan pembersih atau mungkin dia tekanan airnya tidak tinggi kuat sehingga membersihkan bahan sisa bahan bakunya jadi nggak
sempurna dan lain sebagainya gitu ya. Karena itu bisa menjadi sumber kontaminasi untuk mikrobia. Gitu ya. Jadi perlu ada prosedur yang bagus, yang sesuai standar untuk sanitasi, penggunaan termasuk penggunaan deterjennya, sanitizernya, desinfektannya, metodenya, toolsnya, kemudian planning sanitasinya, penjadwalan dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan pengendalian hama, ini juga perlu kita pastikan bahwa pemeliharaan fasilitas produksi yang baik, tutup akses masuknya hama, simpan pangan sesuai ketentuan, pembersihan dan sanitasi yang rutin. Jadi kemudian kita perlu apa basmi hama lah istilahnya gitu ya. Saya pernah mungkin cerita sebelumnya apa mahasiswa bimbingan saya itu bimbingan magang ini. Jadi kemudian cerita kalau waktu itu di tempat produksi itu dia sampai produksinya tuh di stop dan produk yang udah jadi itu dibuang. Karena apa? Karena ada tikus yang masuk ke alat penggorengan gitu. Jadi tikusnya ikut kegoreng seperti itu. Nah, ini karena memang mungkin dari sisi pest controlnya kurang optimal, kemudian mungkin ada celah-celah yang bisa masuknya tikus yang kemudian itu belum diperbaiki ya dari sisi mungkin gedungnya. Kemudian ketiga mungkin dari sisi fasilitas pendukung kayak misalnya pintu atau mungkin tirai yang mungkin sudah tidak bagus atau berfungsi dengan optimal gitu sehingga hama mudah masuk. Kemudian pengangkutan ini juga diperhatikan tidak mencemari produk, mudah dibersihkan. Bahkan sekarang itu kan pengangkutan itu bisa kita sertifikasi halal gitu ya. Jasa pengangkutan kita bisa sertifikasi halal gitu. Jadi nggak cuma produk pangannya aja, tapi juga jasa pengangkutannya, terus distribusinya. Ini. Kemudian kita pisahkan produk dari bahan non pangan selama pengangkutan. Nah ini kemarin yang ada kasusnya apa? Kalau udang dari Indonesia yang diekspor ke Amerika kemudian di reject karena mengandung apa radioaktif cesium-137 itu kan karena sebelumnya truk pengangkutnya itu atau kontainer pengangkutnya itu mengangkut biji besi kalau nggak salah yang kemudian itu mengandung cesium itu. Jadi kemudian dia digunakan untuk mengangkut udang. Nah kemudian akhirnya udangnya menjadi terkontaminasi dengan radioaktif gitu. Jadi bukan bukan dari sisi istilahnya apa dari tambaknya itu kemudian ada apa kontaminasi bukan jadi dari pengangkutannya gitu. Kemudian mampu mempertahankan suhu, kelembaban dan kondisi penyimpanan. Jadi kalau misalnya kita mau ngangkut sosis, nugget itu kan harus cold storage. Jadi dia harus pakai apa truk pengangkut yang dia dilengkapi oleh pendingin seperti itu. Dan mempermudah pengecekan suhu, kelembaban dan kondisi lain, tidak mengangkut barang berbahaya dan dibersihkan dan disinfektan secara berkala. Jadi jangan sampai itu jorok atau dia di situ apa istilahnya eh, ada bahan sisa yang kemudian bisa mengkontaminasi dari ke produk yang kemudian di loading baru untuk didistribusikan ke tempat lain. Kemudian sisi dokumentasi pencatatan ini kita perlu catat bahan yang masuk, proses produksi, jumlah dan tanggal produksi, distribusinya bagaimana, jalurnya, deteksi dan pengujiannya, hasil uji mutunya bagaimana, apakah sudah QC pas, apa sudah lolos dari QC atau tidak seperti itu ya. Kemudian pelarikan produk misalnya kalau ada produknya cacat gitu ya, atau ada masalah di konsumen, bagaimana kita memitigasi ini? Apakah produknya itu kita ambil atau kita tarik semuanya, kita recall atau bagaimana? Kemudian mampu telusur bahan, jadi bahan-bahan itu bisa ditelusuri asal usulnya. Bawang ini dapatnya dari mana? Kemudian kemarin yang udang itu kan yang dari Amerika yang apa diekspor ke Amerika kemudian tolak kan ini dari mana ini udangnya? Ini dari Indonesia, dari daerah sini. Ini kemudian oh ini pakai ngangkutnya apa? Pakai ini. Kemudian bisa kita telusuri. Masalahnya itu ada di mana? Seperti itu. Kemudian penyimpanan, kemudian pembersihan dan juga sanitasi. Kita perlu ada catatan ya bahwa oh ini alat, kemudian fasilitas pendukung eh, tadi kontainer, transport, jasa transport itu eh, mobil dan sebagainya tuh ada rutin pembersihan dan lain sebagainya.
Nah, pelatihan ini juga sebagai kegiatan yang penting ya dilakukan secara terjadwal pada personil gitu ya untuk kita memberikan wawasan pengetahuan, konsep dasar, prinsip dasar, informasi dasar tentang hygiene karyawan, hygiene pangan olahan, dan juga faktor-faktor yang menyebabkan penurunan mutu pangan, kerusakan pangan olahan, faktor-faktor penyebabkan penyakit dan keracunan, bagaimana cara produksi pangan yang baik, kemudian prinsip dasar pembersihan dan sanitasi, sampai ke bagaimana penanganan dari bahan pembersih atau bahan kimia berbahaya. Jadi kalau kita misalnya menggunakan, harusnya kan kalau misalnya kita apa, contoh simpelnya ya, kita di apa, di WC kan biasanya kayak ada kerak atau mungkin sudah warnanya apa coklat dan sebagainya, kita mau pakai yang untuk dia bisa ngangkat kerak itu ya pakai fixal atau lain sebagainya, itu kan sifatnya korosif, dan itu kita perlu sebenarnya APD, minimal kita pakai apa, sarung tangan, pakai alas kaki gitu, karena itu bisa menyebabkan iritasi pada kulit karena itu kan sebagai bahan kimia yang korosif seperti itu. Nah, konsep seperti ini yang perlu diketahui oleh karyawan karena di skala industri kan luasannya menjadi lebih besar, konsentrasi bahan pembersihnya juga akan lebih tinggi sehingga lebih berbahaya. Jadi kalau personilnya nggak tahu bagaimana cara penanganannya, maka ini akan menjadi bahaya. Bahkan bahan pembersih yang sifatnya warnanya bening, kemudian kita pindahkan ke botol minuman yang warnanya bening dan tidak ada labelnya gitu ya. Kemudian ini bisa jadi orang sembarangan minum ini karena ini air nih, air putih gitu kan dan sebagainya. Karena di industri itu, di perusahaan semua kerjanya ritmenya cepat. Semua orang sibuk. Jadi kesalahan kecil pun itu bisa menjadi suatu masalah yang besar atau bisa menyebabkan kesalahan yang fatal. Udah penarikan produk. Nah, tadi kalau ada produk yang cacat atau salah atau dia apa potensi memberikan bahaya bagi masyarakat konsumen, maka perlu ditarik atau di recall gitu ya. Jadi perlu adanya prosedur yang apa baku gitu ya untuk menarik produk. Kemudian informasi pada masyarakat bahwa produk ini ditarik gitu ya. Kemudian harus diawasi juga produk yang ditarik itu dimusnahkan atau tidak digunakan kembali gitu. Karena sebelumnya dulu misalnya ada produk susu yang kemudian dicampur melamin ya, itu yang dari Cina itu ya, karena dia mau apa istilahnya memanipulasi supaya kadar nitrogennya tinggi, jadi seakan-akan kadar proteinnya tinggi. Dan produk-produk yang susu yang mengandung kontaminasi antara bakteri Sakazaki itu kemudian ditarik juga di recall. Kemudian produk-produk sarden yang ada apa istilahnya parasit cacing itu juga kemudian ditarik seperti itu ya. Nah, prosedur penarikannya itu harus jelas. Jangan sampai ketika ada ditarik, kemudian disalahgunakan, dijual lagi atau mungkin itu apa tidak dimusnahkan begitu ya dengan baik. Nah, ini perlu adanya prosedur yang jelas. Kemudian pelaksanaan pedoman yaitu penyusunan dari dokumentasi CPPOB gitu ya. Kemudian penyediaan sumber daya untuk pelaksanaan CPPOB-nya. Jadi kita perlu misalnya personel untuk produksi, personel di QC, personel di QA, kemudian personel di R&D atau Research and Development. Jadi memang harus ada penyediaan sumber daya, baik itu manusia dan juga sumber daya resource untuk mengolah jadi kayak bahan bakunya, alat mesinnya itu juga harus kita pastikan bahwa semua mendukung proses pengolahan pangan yang baik. Kemudian pelaksanaan dan pengendalian dari pelaksanaan CPPOB juga harus ada pedomannya. Jadi bagaimana cara pelaksanaan, misalnya monitoring, pelaksanaan audit, pelaksanaan apa pengawasan, pelaksanaan apa kalibrasi dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi memang perlu ada pedoman yang jelas. Jadi semua sistem itu harus ada pedomannya yang jelas, pedoman yang kita gunakan sebagai acuan. Jangan sampai kita seenaknya saja melakukan improvisasi, itu jangan sampai seperti itu karena pedoman itu memandu kita untuk mencapai tujuan, mencapai visi dan misi itu ya gitu. Jadi kalau kita sembarangan improvisasi ya mungkin akan berbeda dari jalur untuk kita mencapai tujuan itu tadi.
Begitu untuk kuliah kita sore ini. Ada pertanyaan mungkin untuk kuliah kita? Kalau tidak ada, mungkin saya cukupkan. Mungkin saya mau reminder lagi bahwa kita ada tugas kelompok ya. Jadi akan presentasi di 2 minggu terakhir sebelum UAS. Jadi kalian bisa siapkan, bisa terus cicil gitu ya sampai nanti hari pelaksanaan presentasi gitu. Sehingga nggak ini ya nggak istilahnya nggak buru-buru dan juga istilahnya hasilnya nggak maksimal seperti itu dan saya harapkan semua anggota semua personil itu bisa kerjasama dengan bagus gitu ya tidak ada yang istilahnya hanya numpang nama gitu ya tapi kemudian nggak ada kerjanya apa-apa atau dia cuman istilahnya saya cuman apa ngeprint aja deh gitu saya kontribusinya cuman ngedit ngeprint apa gitu loh. Nah, itu kan jadi tidak benar gitu ya seperti itu eh ada pertanyaan kira-kira? Kalau tidak ada, mungkin saya cukupkan untuk kuliah kita sore ini. Untuk materi nanti saya akan kirimkan lewat WA seperti biasa ya. Kalau sudah cukup, maka saya tutup ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.